mencari ilmu, perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah. Alhamdulillah, pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Mala Arifin bisa kembali menyapa Anda dalam program spesial kita Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Dan untuk sore hari ini tema kita spesial dan menarik sekali pemirsa, yakni pendosa penghuni surga. Masya Allah, seperti apa pembahasannya dan bagaimana nanti akan dijelaskan insya Allah oleh narasumber kita yang sudah hadir di studio TVRI Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Ahmad Ainul Yakin LCMAG. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kabar sehat, baik ya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, senang sekali ini bisa berjumpa di Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Nah, tema kita hari ini ya insyaallah adalah pendosa penghuni surga. Ini menarik sekali tentunya ya, karena setiap kita manusia tak luput dari salah dan dosa tentunya nggih. Nah, cuman ini kok biasanya surga ini kan untuk orang yang beriman gitu ya, untuk orang yang rajin ibadah, takwa pada Allah. Tapi kali ini berbeda banget, pendosa. Ini menarik sekali. Seperti apa pembahasannya ya? Monggo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma ja'al ayyamana ayyama rasulillah wa layalana layala rasulillah. Allahumma ja'al sabahana sabahas salihin wa masa'ana masa'as salihin wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa, ilman nafi'an mubarakan fih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pendosa penghuni surga. Ya. Jadi memang setiap dari kita itu pasti berdosa. Betul, betul. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak pernah berdosa, kecuali para nabi dan para rasul. Kita sebagai manusia biasa itu pasti mempunyai kesalahan dan mempunyai dosa. Karena kita ini manusia itu kan diberi dua potensi oleh Allah. Potensi melakukan kebaikan dan potensi melakukan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kadang kita ini ada kalanya kita ini seperti malaikat yang taat kepada Allah. Ada kalanya kita ini sedang down imannya, naudzubillah min dzalik, sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khatta'un. Semua manusia itu salah. Akan tetapi wa khairu khatta'in at-tawwabun. Jadi sebaik-baiknya orang yang salah, dia yang memperbaiki kesalahannya. Baik. Jadi kita ini sebagai manusia terkadang kita kalah dengan setan. Dalam artian apa? Kita kalah digoda oleh setan sehingga kita melakukan kemaksiatan atau dosa itu sendiri. Masya Allah. Apakah setelah itu setan kemudian kabur dan setan itu euforia ya, wah saya sudah menggoda fulan sehingga dia bermaksiat, dia melakukan dosa dan lain sebagainya. Apakah setan kemudian begitu ya? Iya. Apakah setan kemudian setelah itu senang dan pergi meninggalkan kita? Tidak. Tapi setan tetap berada di tempat itu untuk apa? Agar kita kalah dua kali. Allah. Apa kalah dua kali? Setan terus menggoda kita agar kita tidak beristighfar, agar kita tidak bertaubat,
agar kita tidak meminta ampun dan menyesali kesalahan-kesalahan kita. Maka kalau misalnya kita ini sudah melakukan kemaksiatan atau dosa, berarti kita 1-0 sama setan kan? Betul, betul. Kemudian sudah melakukan dosa, kemaksiatan, kok kita tidak bertaubat? Kita kok tidak meminta ampun kepada Allah? Kok tidak beristighfar kepada Allah? Berarti kita sudah KO sama setan ini. 2-0 gitu ini. 2-0 ya. Oleh karenanya, Allah, setiap kesalahan, setiap dosa yang kita lakukan, maka kita harus sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk memperbaiki kesalahan kita. Untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu At-Tawwabur Rahim. Allah itu At-Tawwabur Rahim. Dalam tafsir Al-Jalalain itu disebutkan bahwasanya At-Tawwab itu adalah kathiru qabulit taubah. Allah itu sering sekali dan senang sekali menerima taubat-taubat hambanya. Masya Allah. Kemudian ayat ini ditambahi Ar-Rahim lagi, Maha Pengasih. Jadi kasih sayang Allah itu, salah satu wujud kasih sayang Allah itu adalah dengan memaafkan dan menerima taubat hamba-hambanya. Baik. Kemudian dosa apa? Dosa sebesar apa? Kesalahan sebesar apa yang kita taubati? Biasanya kan orang itu, sebagian dari saudara-saudara kita itu karena sudah terlalu kotor bahasanya ya. Terlalu kotor, terlalu banyak dosanya, terlalu besar dosanya. Sehingga dia sudah beranggapan, sudah, saya ini terlalu kotor. Saya terlalu besar dosa saya. Sudah melampaui, bahkan sampai nyundul langit istilahnya. Nggak mungkin lah Allah mengampuni kita. Sayang. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena kepada orang-orang yang melampaui batas, dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah memanggil mereka dengan panggilan Ya ibadi, hai hamba-hambaku. Ayat 53 surat Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ayat ini sangat menarik sekali. Jadi seakan-akan Allah itu ingin merangkul hamba-hambanya yang sudah melampaui batas. Jadi bahasa Al-Quran itu, Mbak, melampaui batas itu sudah lebih daripada zolim ya. Orang zolim kemudian melampaui batas, ini sudah besar sekali. Dosanya atau kesalahannya sudah besar sekali lah. Tapi dalam ayat ini Allah memanggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Masih dinisbatkan kepada zatnya Allah. Wahai hamba-hambaku. Jadi Allah tidak memanggil ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim, hai orang-orang yang sudah melampaui batas. Tidak seperti itu. Allah memanggil ya ibadi, hai hamba-hambaku. Coba, orang yang sudah dosa besar, melampaui batas, itu masih dipanggil oleh Allah, dianggap oleh Allah hambanya. Ya ibadi. Artinya Allah masih cinta banget gitu. Cinta. Masih menganggap sebesar apapun kesalahan hamba itu masih dianggap hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita kan tidak. Kadang orang tua, anaknya berbuat ini kan, nakal. Sudah, kamu sana, kutu anakku kan, seperti itu kan. Tapi kalau Allah tidak. Senakal apapun manusia itu, Masya Allah, salah apapun dia, Allah masih memanggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Apa rahmat Allah itu? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Masya Allah. Bagaimana dengan dosa syirik? Dosa syirik diampuni oleh Allah ketika dia masuk Islam. Jadi pemurah sekali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini ditutup dengan innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah itu benar-benar al-ghafur, yang sering mengampuni, ar-rahim, yang maha kasih sayang. Baik. Ya, tadi disebutkan at-tawwab ya, at-tawwab war-rahim gitu ya. Baik. Allah mengampuni atau mencintai hambanya yang bertaubat. Nah, ini dosa tadi disebutkan bahwa ada dosa itu semuanya diampuni sama Allah, begitu kan ya Inggi? Tapi bagaimana dengan dosa syirik tadi, kemudian dosa zina yang dikatakan bahwa kalau syirik agung, syirik besar itu tidak bisa diampuni Allah? Ya, dosa syirik
itu diampuni oleh Allah ketika dia sudah meninggalkan kesyirikannya dan dia berjalan dalam jalan tauhid. Jadi kalau dia sudah misalnya pesugihan, itu kan syirik. Betul. Atau kedukun dan lain sebagainya. Kalau dia sudah mengakui kesalahannya dan meninggalkan itu semua, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya. Tetap diampuni, Masya Allah. Karena orang yang bertaubat itu sama halnya dihapus catatan buruknya oleh Allah. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah, kata Rasulullah. Orang yang dia bertaubat dari dosa-dosanya, dia seperti tidak punya dosa. Subhanallah. Seperti halnya seperti ini. Kita ini setiap hari kan tentunya mandi toh. Iya. Nah, setiap hari tentu yang nempel di tubuh kita ini debu, kotoran dan lain sebagainya. Iya. Ketika setiap hari kita mandi, bahkan kita mandi kalau orang Indonesia itu sehari 2 kali. Betul. Sampai 3 kali kadang ya. Nah, bahkan lebih itu kan. Tentu kan badan kita ini fresh. Iya. Badan kita ini kan bersih. Sama dengan seperti itu. Kalau misalnya setiap hari kita ini tentu tidak luput dari dosa. Dan setiap hari pula kita beristighfar kepada Allah, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita seperti orang yang bersih. Seperti orang yang setiap hari tadi itu mandi, bahkan sekali 2 kali, lebih daripada itu. Baik. Karena Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita. Inilah astagfirullah, saya itu sehari minta ampun kepada Allah itu 70 kali. Jadi Satu hari istighfarnya Rasulullah 70 kali istighfar. Minimal 70 kali. Minimal, Dalam riwayat yang lain 100 kali. Baik. Bahkan Rasulullah ini sudah tidak punya dosa kan? Betul, tidak betul. punya kesalahan. Iya. Tapi beliau masih beristighfar kepada Allah. Bahkan dalam surat Al-Baqarah itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu masih setelah membangun Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah, wa tub alaina. Ya Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina. Ya Allah, terimalah taubat kami. Apakah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail itu banyak dosanya? Tidak. Tapi apa kata para ulama? Tawaddu'an. Ini sebagai bentuk tawaddu' Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, dan sebagai contoh untuk anak cucunya kelak, bahwasanya setiap hari kita ini harus taubat, kita harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, terkait pendosa atau yang nantinya menjadi penghuni surga ini bisa diketahui kah ya ciri-cirinya? Jadi kadang kita kan melihat orang itu kalau sudah melakukan dosa seakan-akan oh ini calon penghuni neraka ini. Belum-belum sudah dinas seperti itu. Ini apakah ada ciri-ciri ternyata nantinya dia akan bertaubat itu ya? Selama taubat itu, jadi Allah itu saking senangnya ya. Saking senangnya itu dalam tafsir Al-Baydawi itu disebutkan bahwasanya Rasulullah itu bercerita, ada dia itu orang musafir, lalu dia itu kehilangan hewan tunggangannya, padahal pakaiannya, makanannya berada di situ semua. Ya, hewan tunggangannya itu hilang. Kemudian dia mencari sana kemari nggak ketemu. Tiba-tiba hewan itu datang begitu saja. Kalau bahasa kita itu utuk gitu, datang begitu saja. Sampai akhirnya orang tadi saking senangnya, saking girangnya tadi mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Keliru. Kepleset lidahnya itu. Allahumma, wahai Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Saking senangnya itu. Biasanya kan orang kalau senang itu kan sangat refleks gitu. Padahal yang benar adalah anta rabbi wa ana abduk, kan seperti itu. Kata Rasulullah, Allah jauh lebih senang dan bahagia daripada orang tadi itu ketika ada hambanya yang selama ini hilang, dalam tanda kutip ya hilang, kemudian hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi senangnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada hambanya yang bertaubat dan kembali ke pelukan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu melebihi orang yang tadi kehilangan hewan tunggangan lalu menemukannya tadi itu. Jadi luar biasa. Makanya sampai-sampai dalam surat Asy-Syura ayat 25 itu, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat. Dialah Allah yang menerima taubat dan menghapus segala kesalahan-kesalahan. Jadi wa ya'fu, afa ya'fu di sini itu mengampuni yang sudah melupakan. Terkadang kita itu kan
mengampuni, memaafkan orang lain, tapi kalau lupa tidak. Betul, betul. Tapi kalau pakai bahasa al-afu wa ya'fu 'anis sayyi'at, itu mengampuni plus melupakan sudah. Sudah dihapus semua sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya kisah yang masyhur sekali. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kitab hadis-hadis ya banyak, di kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Ada dulu di Bani Israel itu orang membunuh 99 nyawa. Jadi begitu mudah dia itu membunuh orang lain sampai 99. Allah. Lalu ketika pada titik nadirnya dia, sudah pada titik puncaknya dia sudah merasa bosan. Akhirnya dia berusaha untuk mencari orang. Konsultasi. Apakah dia bisa diampuni dosa-dosanya? Yang sudah 99 orang dia habisi itu ya. Allah. Dia menemukan rohib, pendeta. Halau minat taubah. Apakah dia berhak untuk bertaubat? Kata pendeta itu, tidak bisa. Kamu sudah 99 itu sudah banyak sekali. Membunuh itu kan dosa besar, tahu Mbak? Iya. Membunuh dosa besar. Nah, ini tidak hanya satu nyawa yang dibunuh. 99. Wah, nggak bisa kamu itu. Wah, akhirnya saking jengkelnya dia digenapi. Pendeta itu dibunuh sama dia menjadi berapa? 100 sudah. Allah. 100 orang yang dia bunuh. Lalu dia berjalan lagi. Dia tidak putus asa. Nah, ini bagusnya dia. Ketika kita tidak putus asa akan rahmat Allah, pasti Allah akan memberikan jalan kepada kita. Dia tidak putus asa. Dia cari lagi. Dia menemukan seorang alim yang tawadhu dan lain sebagainya. Dia ahli ibadah. Lalu dia menceritakan tentang dirinya. Saya ini sudah membunuh 100 orang. Apakah saya bisa bertaubat? Kata orang alim ini menjawab, bisa. Bisa bertaubat. Ada satu pintu yang tidak pernah tertutup, yaitu pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu Allah tidak pernah tertutup. Maka ketuklah pintu Allah. Allah akan membukakan pintunya dan menerimamu sebagai hambanya. Di situ dia mempunyai sebuah harapan baru. Dia akhirnya ingin bertaubat dan diberikan syarat oleh seorang alim tadi. Kalau kamu sudah bertaubat, maka kamu harus meninggalkan desamu. Dan tujulah desa fulan, desa A, desa B lah istilahnya. Dia sudah mengatakan desa A. Karena desa A itu penduduknya itu, warga-warganya itu orang yang ahli ibadah, orang-orang yang soleh. Sehingga nanti kamu pada lingkungan itu kamu akan menjadi orang yang baik. Jadi di sini diberi syarat. Taubat itu tidak bisa kita kemudian tetap pada lingkungan kita yang, mohon maaf ya, yang hitam, yang gelap, yang kelam, yang kotor. Mohon maaf. Maka kita harus ke lingkungan-lingkungan yang bersih, yang baik dan lain sebagainya. Akhirnya pembunuh ini berjalan dan di tengah jalan dia meninggal dunia. Masya Allah. Dua malaikat turun, malaikat azab dan malaikat rahmat turun. Yang malaikat azab ini ingin membawanya ke neraka, yang malaikat rahmat ingin membawanya ke surga. Kata malaikat azab, ini bagian saya. Karena apa? Karena dia sudah membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, enggak, ini bagian saya karena dia sudah bertaubat. Kata malaikat azab lagi, loh meskipun dia bertaubat tapi dia belum melakukan satu kebaikan pun. Jadi baru ini saya menemukan hadis yang mana dua malaikat ini saling berdebat. Berebut ya. Berebut ya. Direbut malaikat, malaikat debat. Karena siapa? Karena pendosa ini kan 100 orang sudah dia habisi. Betul. Akhirnya Allah dalam riwayat yang lain Allah mengutus satu malaikat lagi untuk menengahi dua malaikat ini. Ya sudahlah. Agar fair, ukur saja. Ukur saja jarak dari tempat tinggal dia ke TKP dia meninggal dunia dengan jarak TKP dia ke tempat tinggal yang mau dia tuju, desa yang dia tuju. Lebih jauh mana? Atau lebih dekat mana? Kalau misalnya lebih dekat dari tempat tinggalnya, desa yang lama itu, maka dia neraka. Kalau dia lebih dekat dari tempat tinggal atau desa yang dia tuju, maka dia masuk surga. Akhirnya diukurlah oleh malaikat, bahkan dalam sebuah riwayat juga ditambahkan Allah menggulung bumi sehingga dia itu lebih dekat satu jengkal saja. Satu jengkal. Dia lebih dekat satu jengkal ke tempat yang dia tuju. Akhirnya apa? Dibawa oleh malaikat rahmat menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pendosa
yang masuk surga menjadi penghuni surga. Allahu Akbar, menarik sekali perbincangan kita ya. Kita akan lanjutkan nanti ya guys setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Assalam akan segera kembali sesaat lagi. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Assalam Ayo Sinau Agama Islam. Masih di tema kita sore hari ini adalah pendosa penghuni surga. Dan kembali kami akan mengajak Anda, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui telepon interaktif di 03156782116. Kami ulangi di 03156782116, sebagaimana yang tertera di layar televisi Anda. Dan kalian Anda bisa bertanya atau memberikan saran atau curhat mungkin ya Ustadz nggih. Jadi bisa tema kita sore hari ini adalah pendosa penghuni surga. Baik, Yai, tadi sedikit kita bahas adalah mengenai pendeta begitu ya. Pendeta yang mengatakan kepada pendosa tadi yang sudah membunuh 99 orang bahwa tidak ada pintu maaf bagimu, begitu ya. Lah ini yang sering terjadi ya di masyarakat kita, ketika ada seseorang yang telah melakukan dosa atau non sewu dia suka minum atau bagaimana maksiat-maksiat itu, maka sudah dinas atau memandang buruk orang itu ya. Nah ini bagaimana sikap kita sebaiknya sebagai umat muslim dalam masyarakat sosial ya? Kekeliruan kita adalah kita tidak membedakan antara pelaku dosa dengan dosa itu sendiri. Pelaku maksiat dan kemaksiatan itu dengan sendiri. Kemaksiatan itu baik. Kemaksiatan selamanya buruk. Tidak ada kemaksiatan itu baik. Tapi pelaku kemaksiatan ini dia berpotensi untuk baik. Jadi jangan sampai kemudian kita memandang pelaku maksiat ini, pelaku perbuatan buruk ini, dia adalah buruk. Tidak. Karena apa? Dia mempunyai, setiap dari kita kan punya masa lalu dan masa depan. Betul. Yang mempunyai masa lalu buruk, belum tentu masa depannya juga buruk. Yang mempunyai masa lalu baik, belum tentu masa depannya juga baik. Maka kita harus saling-saling menjagalah. Maka tidak ada satupun dan siapapun dan apapun yang membatasi kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada pelaku kemaksiatan para pendosa. Tidak ada. Tidak boleh mewakili Allah bahwasanya seperti tadi pendeta, wah nggak bisa kamu sudah tutup pintu taubat, nggak bisa kamu sudah kebangetan, tidak boleh. Jangan sampai kita ini mewakili Allah, padahal Allah tidak seperti yang dia ucapkan. Bahwasanya kalau kita berbicara atas nama Allah, padahal itu berbohong, dosa kita adalah besar sekali dosanya itu. Sama seperti pendeta tadi. Ada sebuah kisah ya, yang termaktub dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, itu riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada dua orang, yang satu ini dia orang yang rajin ibadah, bahkan setiap malam dia salat tahajud. Masya Allah. Yang satunya dia ini pendosa, rajin maksiat. Ketika orang yang rajin ibadah ini sholat, dia sedang sujud, diinjak sama yang pendosa tadi itu. Jadi orang yang pendosa, yang sering maksiat itu nginjek lehernya orang yang sedang sholat itu tadi, yang dia itu rajin sekali sholat ibadahnya itu. Akhirnya apa? Kata orang yang rajin ibadah tadi mengatakan, wallahi demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Karena apa? Artinya karena dia kamu, marah ya, tersinggung. Benar, dia marah. Dia ngomong kepada saudaranya tadi, orang yang menginjak lehernya itu, kamu tidak akan diampuni oleh Allah karena kamu menginjak orang yang sedang sujud, sedang sholat. Ternyata Allah melalui malaikat, dan ternyata Allah menginginkan bahwasanya sujudnya orang yang tadi itu rajin ibadah tidak diterima oleh Allah, dan Allah mengampuni orang yang menginjak lehernya orang yang ahli, yang rajin ibadah tadi itu. Jadi pelaku dosa tadi itu, orang yang sering maksiat itu, yang menginjak lehernya orang yang rajin ibadah, itu artinya si pendosa tadi lebih mulia di mata Allah daripada orang yang sujud tadi ya. Benar, karena apa? Meskipun dia rajin ibadah, tapi dia sok suci, dia bahkan sok mewakili Allah ya, padahal Allah tidak seperti yang dia ucapkan. Jadi tidak boleh, selamanya tidak boleh
taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama taubat itu, dalam hadis riwayat Tirmidzi, malam yugharghir. Selama taubat itu belum sampai nyawa kita belum sampai kerongkongan kita, maka taubat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa seingat saya itu kan Allah berfirman, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu al-ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Jadi taubat itu bukan buat orang-orang yang dia pelaku kemaksiatan, kemudian ketika dia sudah nazak, dia sudah mau meninggal dunia, baru dia ngomong taubat. Tidak. Baik, Yai. Sudah ada video yang siap, ya, pertanyaannya silakan. Akan kita simak bersama, Yai. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Barizi, tinggal di Mulyorejo Tengah, nomor 5 Surabaya. Selamat sore Ustadz. Di kajian Assalam kali ini saya mau tanya yang mana temanya pendosa penghuni surga. Yang pertama, saya sebagai manusia biasa tentunya penuh dosa dan banyak kesalahan. Nah, bagaimana caranya agar saya yang penuh dosa ini pantas ditempatkan di surganya Allah, yang mana tempatnya orang-orang yang suci dan penuh dengan amal soleh. Dan yang kedua, bagaimana cara kita memberikan edukasi, penyadaran terhadap orang-orang yang sudah terlanjur melakukan dosa-dosa besar agar kembali pada jalan Allah. Nah, itu saja Ustadz pertanyaan saya, pertanyaan kami. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Mas Ahmad Barizi di Surabaya, ya, Jadi beliau ini pengakuan dosa, ya, luar biasa. Jadi saya ini banyak dosa, banyak salah. Maka bagaimana cara saya ini untuk pantas menduduki surga, Masya Allah. Kalau kita buka Al-Quran ya, ada salah seorang syekh, saya lupa itu, dia mengatakan ketika Allah menyebut innallaha yuhibbu, Allah mencintai al-muhsinin misalnya, orang yang berbuat baik, itu selalu yang positif-positif sudah, yang baik-baik terus. Betul. Tapi ada satu celah yang kalau kita tidak bisa seperti mereka-mereka, para nabi, para rasul, para ulama, para wali, kita mungkin bisa masuk ke dalam golongan ini. Apa itu? Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat, orang yang sering bertaubat, sesering mungkin sudah, sering bertaubat. Maka kalau kita berbuat dosa atau kita sebagai manusia pendosa, tentu semualah kita. Dan yang paling banyak dosanya di sini saya, karena saya yang paling banyak ngomongnya. Maka kita harus banyak istighfar. Minimal lah istighfar itu sehari 100 kali minimal. Karena kita malu kepada Rasulullah ya, Mas Ahmad Baziri. Kita malu kepada Rasulullah seperti itu saja masih istighfar setiap hari 70 sampai 100. Masa kita tidak? Maka yaitu ketika kita ingin dosa-dosa kita dilebur oleh Allah, lalu kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita sering-sering bertobat, sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana mengedukasi? Betul. Seharusnya jawabannya gampang ya. Ya, nonton TVRI Assalam hari ini. Betul. Jadi begini Mas. Siap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat ya. Enggak. Berikanlah mereka itu pengetahuan tentang Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Allah yang Maha Al-Ghafur. Allah yang Maha Mengampuni. Allah yang Maha kasih sayang dan lain sebagainya. Berikanlah harapan-harapan besar kepada dia, kepada orang yang dia itu sudah mungkin terjebur dalam dunia gelap dan lain sebagainya, kelam dan lain sebagainya ya. Jadi kenalkanlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kenalkan Allah kepada dia tentang tadi bahwasanya Allah itu sangat senang sekali, Allah selalu menerima, pintu Allah tidak pernah tertutup dan lain sebagainya. Tentu dengan hal semacam itu mereka akan tertarik. Mereka tertarik dan mereka akan insya Allah dengan izin Allah, dengan hidayah Allah mereka akan sadar. Sama seperti saya ingat dakwahnya Gus Miftah, ya, atau Gusmi kalau di Kediri dulu ya. Itu kan dakwah beliau itu memberikan harapan kepada orang-orang yang berada di dunia malam, ya. Sehingga apa? Sehingga mereka ini
ingin, akhirnya penasaran, oh seperti itu Allah ya. Akhirnya dia mencoba dan ternyata benar. Disitulah pintu hidayah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, luar biasa. Baik itu Mas Barizi di Surabaya. Jadi yang pertama bertaubat, niatkan untuk bertaubat kepada Allah ketika kita melakukan dosa dan segera beristighfar. Kemudian ajak temannya atau kawannya yang merasa berbuat dosa segera nonton Assalam, begitu ya Inggi. Baik, berikutnya sudah ada video kembali yang masuk ya, kita simak bersama pemirsa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Suara Setia Saputra, berdomisili di Jalan Medokan Ayu Kampung Gang 2 TK, Rungkut, Surabaya. Ustadz, ingin saya bertanya, yang pertama kadang berkaitan dengan pendosa penghuni surga. Kadangkala kita ini merasa sering melakukan dosa, Ustadz, sehingga timbul untuk sungkan kepada Allah. Akhirnya kita mau bertobat kok saking banyaknya dosa kita sehingga tertunda-tunda. Bagaimana Ustadz motivasi biar supaya kita itu untuk segera bertobat? Kadang kita sering berbuat dosa, berbuat salah, kok sungkan untuk langsung bertobat dan lain sebagainya. Kadang itu bagaimana kiatnya untuk segera ingin bertobat supaya kita hilang rasa sungkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, itu yang pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kurang lebihnya terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita dari Sidoarjo. Pertanyaan saya, apakah ada ciri-ciri tertentu bagi pendosa yang bisa menjadi penghuni surga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan Yai dari Bapak Bayu di Surabaya dan Ibu Konita. Yang pertama, Bapak Bayu merasa juga ya Inge banyak dosa, tapi mau tobat ini sungkan sama Allah ya. Ya Allah gitu ya, malu sama Allah, akhirnya tertunda-tunda. Ini gimana ya? Justru ketika kita tidak segera sowan kepada Allah, maka rasa malu kita akan bertumbuk-tumbuk toh. Nah, semakin menumpuk itu, maka kita semakin sungkan dan semakin malu. Jangan hilangkan itu. Karena apa? Karena wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat nadi kita. Bahkan Allah itu lebih sayang kepada kita daripada, mohon maaf, ibu kita. Ibu kita kepada kita bagaimana? Sayangnya Masya Allah. Itu Allah lebih sayang daripada itu. Ada sebuah kisah yang menarik ya. Rasulullah itu ketika para sahabat juga berperang itu, di tengah kondisi yang konflik perang seperti itu, ada seorang ibu kehilangan anaknya. Anaknya hilang. Ibu ini nangis ke sana kemari, ngomong sahabat, anak saya hilang, gimana. Tiba-tiba anak itu ketemu. Dia langsung dipeluk oleh ibunya, nangis semua. Para sahabat itu ikut nangis, kecuali Abu Bakar As-Siddiq nggak ikut nangis. Para sahabat nangis karena haru bagaimana kasih sayang ibunya ini ketika dia kehilangan anaknya. Lalu Rasulullah mengatakan, ketahuilah wahai para sahabatku, Allah jauh lebih sayang kepada kalian manusia daripada kasih sayang ibu kepada anaknya tadi itu. Jadi tidak perlu sungkan-sungkan, Pak Bayu ya. Pak Bayu, jangan sungkan-sungkan. Dan motivasi terbaik untuk segera bertobat adalah apa? Sadarilah bahwasanya hidup ini terbatas, hidup kita ini hanya hari-hari saja. Ketika satu hari sudah kita lalui, maka hidup kita ini berkurang dan kematian itu pasti akan menghampiri kita. Maka motivasi terbaik untuk segera bertobat adalah kematian. Kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu sebagai sebaik-baiknya nasihat ya. Jadi insya Allah itu Pak Bayu. Jadi nggak perlu sungkan kepada Allah. Belum lagi setan yang segera masuk kembali dan menggoda itu ya, Inge? Iya benar. Itu bisikan setan sebetulnya. Jadi jangan, kamu nggak usah taubat dulu, kamu nggak malu sama Allah, sudah nanti saja. Itu lagi-lagi seperti yang di awal tadi saya sampaikan, bahwasanya setan tidak akan kabur setelah menggoda kita untuk kita berbuat maksiat, tapi setan akan kembali membisiki kita agar kita tidak bertaubat dan beristighfar terhadap dosa-dosa kita tadi. Baik. Kemudian yang kedua dari Ibu Konita,
apakah ada ciri-ciri tertentu bagi pendosa yang akan masuk surga ya? Menjadi penghuni surga? Ya, ketika dia sudah bertaubat dan dia tidak melakukan dosanya lagi, dan dia semakin hidupnya menuju ke arah-arah positif ya, semakin ibadah, semakin rajin, kemudian dia kehidupan sosialnya juga bagus, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus, maka insya Allah ketika dia diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nyawanya, insya Allah itulah ciri-ciri dia sebagai penghuni surga. Masya Allah, semoga kita tergolong orang-orang yang nantinya berhak dan layak menjadi penghuni surga, Masya Allah. Baik, berikutnya ya ada video lagi yang sudah siap, kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dili Primarendra yang bertempat tinggal di daerah Juanda. Di acara Assalam pada sore hari ini dengan tema pendosa penghuni surga, yang ingin saya tanyakan Ustadz dan mohon penjelasannya, bagaimana kita umat manusia yang masih sering melakukan dosa maksiat maupun syirik agar dapat bisa masuk ke dalam surga. Apa yang perlu kita kerjakan, apa yang perlu kita lakukan agar bisa masuk ke dalam surga? Dengan tema hari ini dari penjelasan Ustadz, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Dili di Sidoarjo, Yai, monggo. Ya, sebetulnya ini sudah tadi kami sampaikan ya, bahwasanya dosa apapun, termasuk syirik pun, dia harus bertaubat dari kesyirikannya, harus taubat dari dosa-dosanya, lalu dia meninggalkan itu semua, komitmen untuk meninggalkan dosa-dosa itu semua, maka insya Allah Allah akan menerima taubatnya dan Allah akan mengarahkan hidupnya ke arah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, arah yang positif insya Allah. Baik, ya mungkin bisa lebih dijelaskan secara detail untuk taubat yang benar ini bagaimana langkah-langkahnya? Ya, langkah taubat ya. Jadi para ulama tasawuf itu bahwasanya taubat itu pastinya diawali dengan an-nadamah. Apa itu ya? Penyesalan. Penyesalan. Dia harus menyesal. Jadi tidak ada taubat yang tidak kemudian dia nggak menyesal karena melakukan dosa itu, tidak. Harus menyesal dulu. Menyesal. Kemudian yang kedua, dia komitmen untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Baik. Ya. Jadi berjanji untuk tidak meninggalkan dosa itu lagi. Dalam artian meninggalkan dosa itu lagi. Iya. Jadi dan yang ketiga dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah dengan seperti itu tadi, bahwasanya dia menyesal, kemudian dia komitmen kepada Allah untuk tidak melakukan dosa itu lagi, dan dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah bahwasanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maknanya itu apa? Kita sering melakukan membaca doa ini atau zikir ini, tapi kita mungkin kurang begitu paham maknanya. La haula wala quwata. Ya Allah, tidak ada daya dan tidak ada upaya melakukan ibadah, melakukan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan kecuali dari Engkau ya Allah, kecuali bersama Engkau ya Allah. Jadi kita ini tidak mungkin bisa beribadah kalau tidak ditolong oleh Allah. Betul. Dan kita tidak bisa menghindar dari kemaksiatan kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggeser kita atau menghindarkan kita dari kemaksiatan. Maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masya Allah. Jadi semua yang menggerakkan kita adalah Allah, hati, mata, yang membuat ibadah atau maksiat adalah Allah. Kita kembalikan, minta pertolongan Allah, begitu ya. Agar kita dijauhkan dari kemaksiatan. Agar dijauhkan dari kemaksiatan dan istiqomah dalam beribadah. Amin, ya. Baik, kita akan lanjutkan nanti ya setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Assalam akan segera kembali sesaat lagi. Assalam di TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah, terima kasih Anda masih bersama kami di Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Bersama saya Mal Arifin dan narasumber kita sore hari ini adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Ainul Yakin LCMAG. Dan
Kami kembali mengajak Anda pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon interaktif di 0315678216 sebagaimana yang tertera di layar televisi Anda. Dan Yai sambil menunggu jamaah atau pemirsa yang masuk telepon, kita lanjutkan tadi pendosa penghuni surga. Itu artinya pendosa yang sudah bertaubat kepada Allah dan taubatnya dengan cara yang benar ya Engge. Tadi yang pertama adalah an-nadama begitu ya Engge, adalah dengan penyesalan, kemudian berkomitmen untuk tidak mengulang lagi kesalahan yang sama dan minta maaf istighfar kepada Allah serta berserah diri begitu ya Engge kepada Allah, minta tolong Allah. Nah Yai, yang saya tanyakan, kalau sudah taubat ini diterima Allah, dia kan akan masuk surga. Dan tetapi nanti kan ada yang namanya yaumul mizan ya Inge, yang dimana hari pertimbangan amal-amal itu. Nah maka di sini apakah dia yang disebut pendosa penghuni surga, ini amal-amalnya tetap ditimbang atau langsung aja masuk surga gitu ya? Iya, amal buruk yang ditimbang oleh Allah, yang dihisab oleh Allah, yang diverifikasi bahasa kita oleh Allah adalah amal-amal yang belum, amal-amal buruk atau perbuatan buruk yang belum diistighfari atau ditaubati. Adapun ketika dia itu sudah beristighfar kepada Allah, dia sudah bertaubat kepada Allah, maka dosa-dosa yang dia lakukan atau kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diverifikasi atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tidak masuk catatannya, tidak masuk timbangannya. Jadi ketika yaumul mizan atau yaumul hisab itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena tadi itu. Wa huwal ladzi yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Sudah dilupakan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersih catatan amalnya dibersihkan. Makanya tadi ini orang yang 100 ya, orang yang membunuh 100 orang tadi itu dihapus sama Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah bertaubat dan sungguh-sungguh bertaubatnya. Maka dia akhirnya menjadi penghuni surga. Mohon maaf ya, saya pernah mendengar nih bahwa nantinya ada yang istilahnya ngincipi dulu di neraka karena dulunya berdosa, kemudian baru masuk surga dan sebaliknya. Ini bagaimana dengan yang itu ya? Itu adalah dosa-dosa yang memang dia tidak pernah ditaubati, tidak diistighfari. Jadi dia selama hidupnya kemudian dia ini mati dalam mohon maaf ya, naudzubillah min dzalik, mati dalam keadaan maksiat dan lain sebagainya, maka dia ini dalam bahasa kita mungkin mampir dulu ya, mampir dulu ke neraka. Meskipun dia punya iman, yang nantinya iman ini yang menyelamatkan mereka dan nantinya akan dientaskan dari neraka menuju ke surga. Tapi mohon maaf, meskipun mampir, tapi ini bukan rest area. Ini mampirnya ke neraka. Meskipun mampir, tapi kalau neraka itu ya luar biasa. Bisa makan bakso ya. Bukan seperti rest area. Allah, astagfirullah. Enggak. Allah, jadi artinya tetap dihisab dan tetap terima akibatnya itu ya. Dari hukuman dari Allah sesuai amalnya di dunia, tetapi kalau dia yang belum bertaubat begitu dosa yang belum ditaubati. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan, kita simak video yang sudah siap ya, pertanyaannya monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Sri, tinggal di Gubuk Kertajaya, Surabaya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, sore ini kan temanya pendosa penghuni surga. Saya mau bertanya Pak Ustadz, ada teman saya sudah melakukan dosa, kemudian bertobat. Melakukan dosa lagi Ustadz, bertobat lagi. Istilah saya itu taubat Ustadz. Jadi tobat kumat. Bagaimana kalau seperti itu Ustadz? Apakah termasuk penghuni surga? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Sri Wilujeng ya, Masya Allah pertanyaannya luar biasa ya, jadi tomat ya, tobat kumat lagi, tobat lagi kumat lagi, bagaimana ini ya? Guru kami yaitu Al Habib Ali Jufri itu pernah menyampaikan tentang hal semacam ini, bahwasanya
Bagaimana kalau kita berdosa lalu kita bertobat, lalu kita terjebur terpleset lagi, kita berdosa lagi, kita bertobat. Selama kita tidak mempermainkan Allah, kita terus bertobat. Sampai kapan? Sampai setan putus asa menggoda kita agar kita tidak bertobat. Sehingga bukan kita yang putus asa kepada Allah, tapi setan yang putus asa menggoda kita. Karena apa? Setiap menggoda kita, kita tobat. Menggoda lagi, tobat lagi, terus dan sebagainya sampai setan itu putus asa, kata Habib Ali Jufri. Jadi ada sebuah makalah yang baik ya, yang sangat indah sekali. Kalau kita tidak bisa berlomba dengan orang-orang baik dalam beribadah, maka kita harus berlomba-lomba dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan dalam hal apa? Dalam istighfar dan taubat. Masya Allah. Jadi taubat lagi, kumat lagi, taubat lagi. Yang penting kita tidak berniat memain-mainkan Allah. At-tala'ub ma'allah. Kalau kita niat-niatnya bermain-main kepada Allah, ya sudahlah, nanti saya taubat lagi lah, dosa lagi, taubat lagi lah. Iya, kalau nanti dia itu ada umur ketika bertaubat. Kalau misalnya sebelum taubat lalu dia diambil oleh Allah, disapa oleh malaikat maut, lalu bagaimana? Sebelum dia bertobat dia sudah mati, maka ya tentu tidak bisa menjadi penghuni surga. Maka selama itu bukan at-tala'ub ma'allah, bukan bermain-main kepada Allah, dia memang benar-benar gak mampu, sudah berjuang penuh, sudah, kemudian wah gak mampu lagi, tobat lagi, terus wah gak bisa lagi, terus tobat lagi, terus tobat lagi. Ada tips tersendiri mungkin ya? Ya itu tadi tipsnya. Tipsnya bahwasanya dia harus meninggalkan, kalau memang dia ingin berubah, meninggalkan komunitas-komunitas yang itu hitam ya, dalam tanda kutip ya, yang itu tidak baik dan lain sebagainya. Jadi maka harus hijrah ya. Hijrah, bahasa sekarang itu hijrah ya. Taubat dan hijrah menuju pada komunitas-komunitas yang baik, yang positif, maka insya Allah itu akan mengurangi kita untuk kembali kepada dosa yang lama. Baik. Masya Allah, luar biasa. Seperti itu tadi ya Ibu Sri Wilujeng. Semoga benar-benar taubatan nasuha ya Ustadz, bukan tomat ya, yang tobat terus kumat. Dan berikutnya pemirsa dan Yai, kita simak lagi. Ada video pertanyaan yang sudah siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarno dari Tambak Sawah, Waru, Sidoarjo. Begini Ustadz, dalam hal ini di tema pengajian hari ini kan temanya pendosa penghuni surga. Nah untuk itu yang mau saya tanyakan adalah, kita tahu bahwa seseorang itu ketika masih muda itu banyak dosanya. Ketika masih muda sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Ketika masih muda juga sering melakukan yang membuat orang lain menjadi marah atau benci atau bertentangan dengan ajaran agama. Nah, ketika sudah tua, dia ingin taubat, tetapi dia tidak mengetahui ilmunya, tidak mengetahui tata caranya. Contoh, tata cara sholat yang benar, tata cara puasa yang benar, tata cara yang lain dia belum tahu. Tapi dia pengen berbuat baik, pengen taubat. Nah, kira-kira tobatnya orang seperti itu tadi itu dikategorikan sudah diterima atau belum? Jadi hanya pengen saja niat baik, sudah melakukan tapi ilmunya tidak seberapa, hanya sedikit sekali. Nah, barangkali itu Ustadz pertanyaannya, saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titik. Saya tinggal di daerah Sidosermo Indah, Kota Surabaya. Ustaz, saya ingin menanyakan yang berkaitan dengan tema kajian sore hari ini, yaitu pendosa penghuni surga. Saya ingin menanyakan bagaimana jika seorang pendosa yang sudah melakukan tobat nasuha, dia masih ragu apakah tobatnya diterima atau tidak. Nah, itu untuk meyakinkan bagaimana ya Pak Ustadz? Demikian pertanyaan dari saya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2 pertanyaan lagi Pak Yai dari Bapak Sudarno. Tadi disebutkan bahwa orang sudah bertaubat, kemudian mencoba untuk melakukan ibadah sholat puasanya tapi tidak benar sesuai syariat. Ini bagaimana Yai? Ya, memang tidak bisa kita hanya bertaubat lalu kemudian dia tidak sholat lagi, tidak. Maka harus tahu ilmunya. Terus bagaimana agar dia tahu ilmunya? Cobalah dia ke masjid, dia bertemu dengan ustadz, dia bertemu dengan kiai imam masjid di situ, minta dibimbing agar dia semakin lebih baik lagi. Dan itu tidak apa-apa. Saya lebih senang seperti itu. Ada kata-kata yang sinis ya yang diucapkan oleh sebagian ustadz atau sebagian takmir masjid. Kalau pensiun saja baru ke masjid, pensiun saja ke musola. Lo tidak, kalau saya justru malah alhamdulillah, justru setelah pensiun tempatmu di musola, di masjid. Jangan sampai muda nggak pernah ke masjid, tua apalagi nggak ke masjid. Karena memang sudah waktunya seperti itu, maka harus ke masjid. Maka orang-orang semacam ini harus kita pelus ya, harus kita peluk, harus kita malah kita syukuri ya. Benar, harus kita dukung terus, harus kita dukung. Kemudian yang kedua Bu Titi tadi, betul. Apakah taubat kita diterima oleh Allah? Taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada dosa besar ya, ini juga ucapan Al Habib Ali Jufri sebagai jawaban dan penutup mungkin ya. Ada dosa besar yang lebih besar daripada dosa besar. Ada dosa besar yang lebih besar daripada dosa besar itu sendiri. Apa itu Yai? Apa itu? Ketika kita meyakini bahwasanya Allah tidak mengampuni dan menerima taubat kita. Itu dosanya lebih besar daripada dosa besar yang kita lakukan. Bisa diulangi sekali lagi ya? Benar. Ada dosa besar, ini ucapan Al Habib Ali Jufri, ya ulama asal Yaman. Ada dosa besar yang lebih besar daripada dosa besar itu sendiri. Apa itu? Yaitu ketika kita meyakini bahwasanya Allah tidak menerima taubat dan tidak mengampuni dosa kita. Maka itu dosanya jauh lebih besar daripada kita berarti suudzon kepada Allah ya. Benar, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Baik Yai, satu lagi syafaat uzmah. Saya pernah dengar itu bahwa syafaat yang diberikan kewenangan kepada Rasulullah untuk semua umat, semua hamba Allah. Nah, ini bahkan orang yang ghairul Islam, orang yang non muslim. Benarkah demikian Yai, dan seperti apa syafaat yang berupa apa itu? Ya. Setahu saya syafaat uzma itu adalah syafaat yang untuk orang-orang ahli tauhid ya, untuk orang-orang yang meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi kelak nanti syafaat itu diberikan kepada orang-orang yang meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, yang mana syafaat yang paling pendek, yang paling rendah sekali itu adalah untuk orang-orang yang dia sudah dipastikan masuk neraka dan dia kemudian disiksa di neraka, lalu dia dientaskan dari neraka dan dia dimasukkan ke surga. Itu ada riwayat, seingat saya Abdullah bin Abbas dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah, bahwasanya kelak umat Rasulullah adalah umat yang paling terakhir dimasukkan ke neraka, dan ketika api itu sudah mau membakar hatinya yang di dalamnya ada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meskipun mereka ini pendosa, maka mereka berteriak, Ya Muhammad, Ya Abul Qasim, Ya Rasulullah. Saat itulah akhirnya malaikat Zabaniyah ya, atau malaikat Malik itu langsung kepada Rasulullah, ternyata ada umat Rasulullah yang masih di neraka dan itu mendapatkan syafaat, akhirnya dientaskan ke surga. Baik Yai, bisa ditutup dengan doa sebagai paripurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Ghaffar ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tub alaina, Allahumma tub alaina, Allahumma tub alaina. Allahumma ya Allah, terimalah taubat-taubat kami ya Allah, terimalah istighfar kami ya Allah. Berikanlah kami ya Allah kekuatan dan keistiqomahan ya Allah untuk terus meminta ampun kepada Engkau ya Allah. Tidak pernah berhenti meminta ampun kepada Engkau ya Allah, karena kami adalah manusia biasa yang tentunya tidak pernah berhenti berbuat kemaksiatan dan dosa.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri kami, suami kami, anak cucu kami, keluarga kami penghias mata, penghibur lara, penentram jiwa, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Yai. Semoga bermanfaat pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mala Arifin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVRI Jawa Timur. Assalam. Mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menangis